Kemudian juga Rasulullah bersabda, ini sangat ekstrim. Beliau mengatakan bahwa bersabda bahwa nanti di zaman akhir itu akan ada kaum-kaum yang suka mencela, menghina, merendahkan sahabat-sahabat Rasulullah. Ini beliau sampai memberi gambaran yang sangat jelek. Kalau mereka mati jangan kamu sholati, kalau kamu sholat jangan bareng sama mereka, ya kan? Kalau kamu punya keturunan jangan menikahkan anakmu dengan anak mereka, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atawassalu bijahi nabi wal ali wal ashabi wa khususan mu'alif kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah wa mu'assisi Jami'atul Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari wa usulihi wa furu'ihi Pemantana Syadab Bainahu wa jami'il mu'assisi Jami'atul Nahdlatul Ulama minal masyayikh lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma qad istawda'tuka bima 'allamtani warzuqhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunzini ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwarta al-qalbi bi nuri syamsika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa ta'ala fid dharain. Kepada seluruh pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam episode kelanjutan dari kajian kita pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk selanjutnya mari kita bahas untuk pembahasan yang selanjutnya ini, kalau tidak salah kemarin tentang pernyataan dari kelompok yang kedua ya, yang mengikuti pemikiran dari Rasyid Ridho sama Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Oke, selanjutnya kultu, bener ya, ini kultu. Kultu ngucap ingsun wala'alla muka-muka wasyuhu utawi arahe annahum kelompok ya an-wasyuhu utawi arahe pemikiran laro annahum stune kelompok niki wau min ahli bid'ah, bayane saking ahli bid'ah wal ahwa ilan ahli hawa nafsu.
Jadi menurut Syekh Zarruq bahwa ada pengikut yang kedua, yaitu pengikutnya dari yang menurut Syekh Bakhit ya, Bakhit Al-Hanafi dalam kitabnya Tadhhirul Fuad min Tanasil I'tiqad ini, bahwa kelompok-kelompok yang kedua yang pengikut daripada pola pemikiran dari Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho, juga pola pemikiran keagamaan dari Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi dan juga Ibnu Taimiyah dan kedua muridnya ini Syekh Wahid mengatakan bahwa itu betul-betul sebuah kelompok bid'ah dan bisa dipastikan bahwa mereka hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Kita lanjut. Qala al-Qadhi, qala dawu sabu al-Qadhi ayat qadiyat fi syifa ing dalam syifa asyifa wa kana lan ana pemudhu fasadihim agung-agunge kerusakane kelompok iki mau alat dine ngatasi agama. Waqat yadkhululan teman-teman wis mlebu wis manjing fi umuri dunya ing dalam pira-pira perkara dunya bima yulquna bima kelawan perkara kelawan barang yulquna kang nibake sapa wong akeh bainal muslimin ing antarané wong muslim minal atawati bayane saking permusuhan atiniati kang bangsa agama alati tasri kang alati tasri kang nuju sapa wong iku mang di dunia maring keperluane dunyane kelompok itu. Jadi menurut Syekh Qadiyat dalam kitab Syifa-nya ini mayoritas mereka ini melakukan sebuah kerusakan atau ya masalah, melakukan sebuah masalah dalam hal-hal keagamaan, yakni dengan cara bagaimana memunculkan perkara-perkara yang sepertinya dianggap klasik, diminta kembali kepada pemahaman klasik, tetapi dalam prakteknya kita tidak bisa lepas dari dinamisme kehidupan, kan? Salaf atau yang klasik ini tetap menjadi acuan umum untuk dijadikan sebagai dasar, tapi tidak menutup kemungkinan di kehidupan kita yang dinamis ini kan ada perubahan, ada hal-hal yang perlu disesuaikan, gitu ya. Dan menurut saya ini sebenarnya pola pikir kelompok-kelompok yang baru itu lebih ke arah mencari penghargaan, mencari respektasi daripada kehidupan yang ada di dunia. Karena pada prinsipnya mereka tidak pure bagaimana membentuk, bagaimana mencari kehidupan darul akhirah, tetapi sebenarnya hanya dibungkus saja atau dikemas saja dalam bentuk bernuansa akhirat, tapi sebenarnya mereka mencari dunia. Ya banyaklah hal yang semacam ini, kadang-kadang memang hanya pemahamannya saja, itu sepertinya mau mengembalikan kepada rel-rel yang terdahulu, dan itu tidak bisa, karena rel yang terdahulu tetap ada, tetapi yang sekarang itu sudah berjalan sebagaimana adanya, jadi perlu disesuaikan atau penyesuaian. Kita lanjut. Qala al-alamah, qala dawsaf al-alamah, ulama al-alamah Mula Ali Al-Qari fi syarhi, dalam kitab syarahe, waqad harama, dan teman-teman ngaromake sapa Allah Ta'ala al-khamra ing khamr,
wal maisir lan judi hadhi utawi ikilah khamr wal maisir iku illatun dadi illat kama kaya barang kala dawuh sallallahu taala innama yuridu setune ngarepake sapa syaitan ayyuqa yen to nibake sapa setan bae aku mengantarane sira kabeh ala adawata ing permusuhan wal baghdha lan perselisihan dan kebenci-bencian bil khamri ing dalem ombenan khamr wal maisir lan perjudian. Jadi sampai Syekh Qadi Maula Ali Al-Qari ini menyampaikan bahwa mereka ini keberadaannya dianalogkan, dikiaskan dengan bahayanya mereka ini dianalogkan dengan bahayanya khamr dan maisir. Memang khamr dan maisir itu sama-sama membahayakan. Kalau khamr itu bisa menghilangkan akal sehat, sama-sama menghilangkan akal sehatnya ya. Maisir juga menghilangkan akal sehat. Judi itu menghilangkan akal sehat. Kadang panas-panasan sampai habis berapapun oke. Khamr juga sama. Khamr kalau sudah terlanjur semacam menyandu, nah itu sudah sulit. Itu terus akan mengkonsumsi itu. Dan efeknya adalah tidak bisa mengontrol pribadinya, tidak bisa mengontrol emosinya, tidak bisa mengontrol egonya, sehingga ya bahasanya orang Jawa itu syukur-syukur, bahkan nafsunya yang lebih tinggi sehingga sering sekali melakukan hal-hal yang justru tidak sesuai dan tidak benar. Dan ini diilatkan oleh Maula Ali tadi. Kebahayaannya kelompok ini hampir sama dengan bahayanya dua hal tersebut. Kok bisa dua hal tersebut sangat bahaya? Karena memang di Al-Quran disebutkan innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a bil khamri wal maisir. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 91. Ini adalah analog tentang keberadaan kelompok tersebut. Kita lanjutkan. Wa minhum lan setengah saking kelompok iku Rafidiyuna, kelompok Rafidah ya subuna podo maidu podo nyacat sapa Rafidiyun Sayyidina Abu Bakrin maring Sayyidina Abu Bakrin wa Umar lan Umar radhiyallahu anhuma wayak rohuna lan podo benci sapa Rafidiyun as-sahabata ing pira-pira sahabat radhiyallahu anhum wa yubalighuna lan nyampaiaken sapa Rafidiyun hawa ing fanatisme tertentu, hawa nafsu nih. Sayyidina Ali maring kelompok maring Sayyidina Ali wa ahli baitihi lan keluarga daleme Sayyidina Ali radhiyallahu alaihim. Qala dawuh sapa Sayyid Muhammad fi syarah ing dalam syarah Al-Kamus, kitab Al-Kamus, syarah Kamus. Wa ba'dhum lan setengah saking Rafidiyun iku yartaki munggah sapa ba'dhum ilal kufri maring kekafiran
wa zandaqati lan kafir zindik. A'lanallahu muga kita nyari raksane Gusti Allah wal muslimin lan bira-bira muslimin saking Rafidiyun. Jadi ada kelompok lain selain yang kemarin sudah kita bahas, ada kelompok Rafidhah. Rafidhah ini kelompok yang menganggap bahwa selain Sayyidina Ali ini salah, tidak benar, keliru, bahkan dianggap sesat, di neraka lah dan lain sebagainya. Selain Sayyidina Ali maupun keluarganya, ya, maupun keluarganya. Dan ini berpotensi, sangat berpotensi untuk menjadi duri dalam dagingnya kaum muslimin, karena pasti akan banyak sekali mengedepankan pemahaman yang berbeda, karena pasti akan menganggap orang yang tidak sama dengan orang-orang yang sangat-sangat eksklusif seperti ini pasti jangan kafir dan lain sebagainya. Ya, kita lanjut nanti saya terangkan. Wala dawu sapa al-Qadiyat Syekh Qadiyat fi Syifa ing dalam Syifa, kitab Syifa, an Abdullah bin Mughaffal saking sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, wala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Allahu wa maring Allah fi ashabi yang dalam beberapa sahabat ingsun. Allahu wa maring Allah fi ashabi yang dalam sahabat ingsun. La tattakhidhuhum, ojo nyacat sira kabeh hum ing ashabi, warton kelawan sejo pakdi ing dalam sak marine ingsun. Paman mongko ta sapane wong ahabbahum demen sapa manhum ing ashabi, fa bi hubbi mongko kelawan kedemenan ingsun, ahabbun demen ingsun hum ing umat. Paman nanti sapane wong abghadhum kang benci, kang nyengiti sapa manhum ing ashabi, Fabi budi mongko kelawan kebencian ingsun, abghadhum mongko benceni ingsun hum ing Pamanan utawi sapane wong azahum kang larani sapa manhum ing ashabi, faqat azani mongko teman-teman wis larani sapa man ing ingsun. Paman azani sapane wong azani, utawi sapane wong azani kang larani ingsun, faqad Allah monggo teman-teman wis nglarani Gusti Allah. Wa man Allah lan sapane wong Allah kang nglarani sapa man Allah ing Allah, yushiku monggo bakal netepake sapa Allah ayat utawa ing to ngalap Allah ing. Jadi kelompok Rafidhah ini sangat bertentangan, karena menurut Syekh Qadiyat dalam kitabnya Syifa, beliau mengatakan ada satu hadis yang mengatakan an Abdullah ibni Mughaffal, ini ada sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an yang pernah berkata, dan perkataan beliau ini menyadur perkataan Rasulullah, yang mana Rasulullah bersabda, Allahu fi ashabi. Ya, jadi bahasa kasar ini sampai Rasulullah sumpah ojo sampai ngelarani sahabat ingsun, kata Rasulullah. Sampai 2 kali beliau sampaikan itu.
beliau yakin bahwa nantinya pasti akan ada. Nantinya setelah beliau ini nggak ada, itu pasti akan ada orang-orang yang memang bersengaja untuk menyakiti para sahabat. Memang tidak bisa dipungkiri dalam sejarah kita bahwa banyaknya firqah yang muncul itu karena memang diantaranya di firqah setelah Rasulullah ya, itu firqahnya muncul karena diwarnai oleh beberapa kepentingan. Termasuk di antara kepentingan itu adalah itu tadi, kepentingan pola pemikiran yang minta diakui. Seperti kelompok kelompok yang kedua, yang pertama adalah yang mengikuti pemahaman guru-guru yang lama. Kemudian ada kelompok yang meminta kembali kepada pembaharuan. Nah, yang ketiga ini kelompok yang hanya mengakui satu sahabat dan adanya pengkultusan terhadap sahabat tersebut, yaitu Sayyidina Ali. Dan ini kelompok Rafidhah. Ini sudah diprediksi oleh Rasulullah dan itu akan pasti ada dan memang benar, dan kelompok-kelompok ini pasti akan muncul. Betul. Jadi kelompok yang Rafidhah sebagaimana saya katakan, kalian sudah bisa paham ya, ada kelompok-kelompok yang mungkin seperti itu di Indonesia. Terus bagaimana yang tadi yang sebelumnya kita definisikan yang mintanya kembali ke kafatul Islam yang sempurna, yang total. Kafatul Islam atau Islam yang total. Tapi menurut versi mereka, nah ini kan repot ya. Ini menjadi kelompok-kelompok yang muncul saat ini. Sementara prediksi Rasulullah lain adalah akan muncul kelompok Rafidhah yang maka diberikan warning sama Rasulullah bahwa jangan pernah sekali-kali menyakiti sahabat, karena kalau sampai beliau kasih satu pertegasan bahwa barang siapa yang mencintai para sahabat secara keseluruhan, tidak tertutup siapapun itu yang memang masih dalam kurun sahabat, maka dengan kecintaan Rasulullah akan mencintai orang yang mencintai sahabat. Dan siapa yang membenci sahabat, maka dengan kebencian Rasulullah akan membenci orang yang membenci sahabat. Nah ini, dan barang siapa yang menyakiti para sahabat, maka pada dasarnya sudah menyakiti Rasulullah. Dan barang siapa yang menyakiti Rasulullah, maka bisa dipastikan mereka menyakiti Allah. Kalau sudah menyakiti Allah, ya jelas nanti arahnya kemana? Pasti ke siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa yang saya hormati, ini perlu saya tekankan lagi bahwa kelompok-kelompok itu memang ada. Yang kelompok Rafidhiyun, yang kemudian ada ini kalau nggak salah ada beberapa yang di beberapa ya bertempat ya, sampai menuliskan nama sahabat di sandal, di terompahnya, dengan harapan memunculkan kebencian terhadap para sahabat, sehingga diinjak-injak, atau kadang-kadang ditulis di tembok. Bukan di tembok sembarang tembok, tapi tembok di mana kadang-kadang orang ini terbiasa untuk membuang air kecil, sehingga nanti dikencingi. Nah, ini kan sama halnya dengan memberikan tendensi pengkultusan perorangan ya, pada satu kelompok. Belum lagi bagaimana firqah ini tadi ada kepentingan-kepentingan politik yang semakin mempertajam perpecahan. Dan kita, maka dengan hadis ini kita ini diminta untuk menjadi orang-orang yang bisa menghargai, mencintai dan menerima semua para sahabat. Kalau kita lihat munculnya firqah ini, rata-rata ya didasari terhadap tertentu. Contoh ketika perang Jamal, perang Siffin, kan?
Ini ada kelompok pengikut Muawiyah, pengikut Sayyidatina Aisyah, dan kelompok pengikutnya Sayyidina Ali. Kemudian kedua-duanya ini saling berhadapan-hadapan. Tapi kemudian ada kelompok ketiga yang sepertinya mengikuti Sayyidina Ali. Tapi ketika Sayyidina Ali mengambil satu keputusan, mereka menganggap Sayyidina Ali adalah orang yang sudah murtad, karena keputusannya diambil sendiri tanpa mempertimbangkan dari keputusan agama. Kelompok inilah yang kemudian kita kenal dengan kelompok Khawarij. Kemudian ada kelompok yang fanatismenya itu ekstrim. Ya. Bahasa ta'asubiyahnya itu ta'asubiyah yang takoruf, yang ekstrim. Mereka sangat memuja dan mengkultuskan satu kelompok, yaitu Sayyidina Ali, dan mereka menamakan dirinya sebagai kelompok Syi'atu Ali. Kemudian ada yang mengikuti pola-pola pemikiran dari tadi itu, karakter politiknya dari salah satu sahabat yang menjadi lawannya, termasuk Muawiyah. Ini kemudian mereka memanifestasikan atau metamorfosikan diri sebagai kelompok-kelompok yang hanya menggunakan akal. Nah, ini adalah bagaimana kemudian Rasulullah memprediksi itu dan memberi warning yang sekeras-kerasnya, jangan sampai umat setelahnya seperti Rasulullah ini menjadi umat yang membenci, umat yang tidak mencintai, dan bahkan menyakiti para sahabat. Oke, kita lanjut. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu alaihi. la tasubbu, aja maidu, aja nyacat, aja nyelo sira kabeh ashabi bira-bira sahabat ingsun. Paman mongko te sapane wong sabahum sabah kang nyacat sapa manhum ing ashabi, paling mongko iku tetep ing atase man apa laknatullahi, laknati Allah, wal malaikati lan pira-pira malaikat, wan nasi lan manungsa ajmaina haris kabehane. Layak balu ora nrimo sapa Allah minhu saking man sorofan wala adlan, amal kebagusane man. Wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu, aja maidu sira kabeh, nyacat sira kabeh ashabi yang bira-bira sahabat ingsun. Faina mongko stune ashabi iku ya ci uteko. Faina mongko stune ya ci utemko sapa kaum fi akhir zaman, yang dalam akhir zaman, ya subuna kang padha nyacat sapa kaum ashabi yang bira-bira sahabat ingsun. Fala tusallu, mongko aja nyolati sira kabeh alaihi ing atase kaum. Wala tusallau lan aja padha salat sira kabeh ma'hum semertane kaum. Wala tunakihuhum lan aja nikahi sira kabeh ruming kaum. Wala tujalisuhum lan aja nglungguh bareng sira kabeh ruming kaum. Wa in maridulan lamun loro sapa kaum wala ta'udum, mongko aja nyambangi sira kabeh ruming kaum. Ini warning atau ya katakan ya. Jadi Rasulullah ini benar-benar memberi sebuah warning yang sangat keras kepada mereka yang mencoba menyakiti, membenci dan lain sebagainya kepada para sahabat. Sampai beliau mengatakan kalau ada
sampai menghina sahabat ini fa'alaihi laknatullah wal malaikatu wan nasi ajmain. Wal malaikati wan nasi ajmain. Layak balullah Allah loh sampai tidak menerima ya amal-amal kebaikan mereka. Kemudian juga Rasulullah bersabda, ini sangat ekstrim. Beliau mengatakan bahwa bersabda bahwa nanti di zaman akhir itu akan ada kaum-kaum yang suka mencela, menghina, merendahkan sahabat-sahabat Rasulullah. Ini beliau sampai memberi gambaran yang sangat jelek. Kalau mereka mati jangan kamu sholati, kalau kamu sholat jangan bareng sama mereka, ya kan? Kalau kamu punya keturunan jangan menikahkan anakmu dengan anak mereka, dan janganlah kamu duduk bersama mereka, ya kan? Sampai kalau mereka sakit jangan kamu sambangi, dijenguk, dijenguk, jangan kamu jenguk. Ini saking ekstrimnya Rasulullah memberikan warning untuk tidak sekali-kali mencela atau sahabat, dan dipastikan akan terjadi di akhir zaman. Salah satu yang menyebabkan adalah bagaimana kemudian memahami agama ini tidak dikembalikan kepada sanad yang ada, pakai gaya pemikirannya sendiri, ya, pakai gaya pemikirannya sendiri. Jadi pasti akan memunculkan sentimen terhadap personal sahabat, pasti itu personal sahabat. Nanti kalau orang yang terlalu fanat dan kemudian fanatismenya ini dibalut dengan hubudun ya, akan semakin lengkap untuk diikuti banyak orang dan memproklamirkan diri sebagai satu kelompok yang bisa mencela para sahabat. Ini sangat tidak diinginkan. Maka sebaiknya kita sebagai generasi yang sekarang ini yang mengambil ilmu bagaimana keilmuan yang bersanad dan sambung dengan Rasulullah, sanadnya jelas. Apalagi kalau kita mau menafsir Al-Quran ya pakai keilmuan para ulama yang memang sanadnya sudah muktamad, muktabaroh, ya kitabnya muktabaroh. Ini ada satu lagi hadis yang saya baca yang biar tidak ketinggalan. Wa anhu man saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong sabar kang ngacat kang maidu kang nyelo sapa man ashabi ing boro sahabat ingsun. Fadribu mongko mukul sira kabeh ing man. Ini hanya mempertegas saja. Ya, saya kira itu pemirsa sekalian yang saya hormati, mungkin ada yang ditanyakan? Coba. Ya, assalamualaikum. Mohon izin bertanya, apakah Islam Aboge termasuk organisasi atau sebuah aliran? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Dari siapa? Dari Rehan. Oke, terima kasih saudara Rehan. Islam Aboge. Aboge itu kan apa ya? Penghitungan terhadap awal bulan dina Rebo Wage. Setiap awal bulan itu adalah dina Rebo Aboge. Awal bulan itu Rebo Wage. Jadi bukan aliran. Itu ya kelompok yang punya pemikiran penghitungan. Kan memang begini, semua pola-pola penghitungan itu berpotensi mempunyai kelompoknya sendiri. Karena itu menghitung ini lebih dekat dengan satu realita pemikiran. Tapi kalau sudah masuk kepada hitungan yang agak sedikit menyentuh keyakinan, itu akan memunculkan sentimen. Satu contoh ini ya, jangankan aboge, kita saja orang Jawa. Kadang-kadang itu kalau mau cari mantu itu, kan masih dihitung dulu. Jadi dihitungin ya, budaya. Mau iki lahirnya di Rebo,
pasare wage ketemune sakmene ya gitu. Atau kadang iki sing wedok ngene ketemune sakmene kira digathukno tibone loro. Kira digathukno tibone pati, tibone rusak. Terus nogo dinone lah ini ya. Kalau gitu Nggak bisa ini kan ini sebenarnya kan hitung kan yang lebih menyentuh pada keyakinan. Tapi ya gimana lagi itu kan hitungan orang-orang terdahulu ya. Dan mempunyai fanatisme klan sendiri. Fans klan itu ya, fans klan ada kelompok fanatisnya sendiri. Termasuk menghitung tiap bulan itu biasanya akan menjadi satu masalah, akan menjadi satu perkara kalau sudah akan muncul perkara itu kalau sudah mendekati bulan-bulan tertentu. Seperti mau Ramadan itu sudah muncul itu sudah. Nggak bisa karena Ramadannya dimulai hari Selasa, maka harus diundur satu hari tepat hari Rabu. Maka jangan kaget di Indonesia ini memang harus seperti itu. Bermacam-macam. Ada yang berpuasa hari Senin karena mengikuti penghitungan atau hisabnya dan memang diakui oleh pemerintah. Ya dipersilahkan monggo diikuti asal tidak ditauhir. Ya kan tidak disemarakkan karena memang secara kodi pemerintah masih belum menetapkan. Terus ada yang kemarin hari Selasa baru puasa karena memang mengikuti aturan penetapan pemerintah yang ketepaan pemerintah ini menggunakan pendekatan ru'yatul hilal. Itu aja. Terus ada yang pakai hari Rabu nggak mau hari Selasa. Kenapa? Karena ya gimana bagaimana tanggal satunya tiap bulan itu adalah hari Rabu. Akhirnya Rabunya baru puasa. Di beberapa tempat itu ada itu. Dan sempat terekam berita yang puasa hari Rabu. Nanti hari rayanya juga demikian. Kalau misalnya kita hari raya hari Jumat, ya bisa jadi mereka hari Rabunya sudah lebaran terlebih dahulu. Tapi ya jangan kemudian cari enaknya nanti kalau begitu ikut mereka saja ya jangan begitu. Puasanya ikut pemerintah, hari rayanya ikut yang lebih dahulu, bukan aboginya tapi yang lebih dahulu. Nah, ini yang bahaya. Dan kebanyakan itu seperti itu biasanya itu seperti itu ya. Oke, mungkin ada lagi. Jadi bukan kelompok ya, tapi yaitu mereka hanya mengikuti cara-cara menghitung saja. Dan terkadang karena mereka yang menghitung itu adalah tokoh, maka diikuti oleh umat yang ada di Indonesia. Saya kira itu mungkin ada lagi yang ditanyakan. Sudah. Cukup. Oke. Alhamdulillah sudah selesai dengan satu pertanyaan yang cukup bagus tadi dari saudara Rehan. Semoga sedikit yang saya sampaikan dengan hidayah Allah menjadi bermanfaat buat kita semua dan semoga barokah Ramadan akan menyertai kita, menerima amal kita, menerima ibadah kita di bulan Ramadan dan menjadikan kita orang-orang yang pada akhirnya akan menemukan nikmat utama yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiran hadanallahu wa iyyakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.